Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaidatul Islamia dengan NIM S1S1 19014. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai submateri dari mata kuliah Data Mining untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah Data Mining oleh Pak Natalis. Langsung saja, materi dasarnya yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai konsep basic dari Data Mining itu sendiri. Kemudian ada klasifikasi dan juga clustering. Next, pada data mining konsep basic, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu data mining, mengapa kita harus mempelajari data mining, dan apa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, data mining dari namanya kita bisa lihat bahwa data mining itu artinya adalah penambangan data. Nah, penambangan data di sini maksudnya adalah proses pengumpulan data di mana data tersebut tidak hanya dikumpulkan tetapi diekstrak kembali untuk menghasilkan sebuah informasi yang sebelumnya tidak diketahui dari data tersebut. Nah, istilah lain dari data mining itu penambangan yang berbentuk sebuah tools dengan untuk melakukan analisa dengan teknik penyaringan informasi secara lebih akurat. Kemudian teknik tersebut biasanya menghasilkan atau biasa menemukan pola-pola tertentu yang masih relevansi dengan goals atau instruksi dari pengguna atau user itu sendiri. Nah, kemudian karena tujuan utama dari data mining adalah untuk menemukan dan menggali pengetahuan yang tersembunyi, jadi data mining juga itu disebut knowledge discovery in data atau biasa disingkat dengan KDD. Nah, KDD itu sendiri digambarkan sebagai berikut. Proses KDD ini gambarnya yang pertama diawali dengan database atau data. Nah, database ini bisa berupa sebagai dataset atau data yang berbentuk Excel, CSV dan lain sebagainya, di mana data tersebut kemudian akan diintegrasi lalu dibersihkan atau di data cleaning. Nah, pada data cleaning ini dia membersihkan data-data yang tidak perlu atau tidak dibutuhkan, misalnya data yang berbentuk nol dan juga data yang tidak memiliki relevansi. Selanjutnya ke data warehouse. Nah, data warehouse itu sendiri, data yang telah dibersihkan akan ditaruh ke gudang data atau biasa disebut sebagai data warehouse. Kemudian setelah itu masuk ke tahap selection. Nah, tahap selection ini dia itu akan dipilih data yang memiliki relevansi atau memiliki fungsi tertentu, guna tertentu yang menghasilkan informasi-informasi baru, kemudian akan masuk di data mining. Nah, tahap data mining ini dia akan disinilah algoritma dari data mining itu bekerja sehingga menghasilkan pattern atau pola-pola tertentu dan menghasilkan ilmu pengetahuan baru atau sebuah knowledge. Oke, selanjutnya mengenai classification basic concept. Nah, pada classification ini yang saya tahu yaitu supervised learning, di mana supervised learning ini merupakan salah satu mesin learning atau pembelajaran mesin yang proses pembelajaran itu di bawah pengawasan atau pengawasan guru atau supervisor. Nah, pada supervised learning ini dia itu kenapa disebut pengawasan, karena dia itu sebuah mesin akan diuji oleh dua data, ada data training kemudian akan diuji oleh sebuah data uji. Kemudian yang membedakan supervisor learning atau klasifikasi ini, dia sebelumnya sudah ada label tertentu dari sebuah data, di mana data tinggal diklasifikasikan masuk ke label yang mana, apakah label yang satunya atau label yang kedua. Contohnya itu ketika kita memilih buku dengan kategori tertentu. Nah, misalnya kita mempunyai buku yang kategorinya itu novel, seperti Digital Fortress, Inferno, dan Deception Point. Nah, kemudian ada juga kategori buku akademik yang pengantar teknologi informasi, rekayasa perangkat lunak, kategori biografi. Kemudian ada juga kategori biografi seperti Abraham Lincoln dan Mandela. Selanjutnya, ketika kita ingin membeli sebuah buku baru, maka kita akan identifikasi isi dari buku tersebut dan memasukkannya ke dalam otomatis ke dalam kategori atau label yang tadi telah kita miliki. Misalnya ketika membeli buku logika fasi, berarti kita akan kasih masuk ke kategori buku akademik atau pembelajaran. Kemudian selanjutnya mengenai clustering konsep. Nah, untuk clustering itu sendiri dia itu ada namanya unsupervised learning. Nah, unsupervised learning adalah salah satu tipe algoritma mesin yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset. Metode ini hanya mempelajari suatu data berdasarkan kedekatannya saja. Jadi, clustering itu sendiri itu ibaratnya titik yang mendekati. Jadi, dia itu tidak memiliki data latih, sehingga data yang ada itu kita kelompokkan berdasarkan kemiripannya saja. Misalnya
Misalnya seperti kita mengkategorikan buah berdasarkan rasanya. Misalnya kita kategorikan buah dengan rasa yang asam, kemudian ada rasa yang manis, kita kasih masuklah jeruk, kemudian salak ke kategori yang asam, kemudian kita kasih masuk yang manis itu seperti apel, anggur, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh dari unsupervised learning itu sendiri, saya memiliki contoh khusus di sini, yaitu mengenai data dari pasien COVID. Nah, di sini kita memiliki data pasien yang positif, yang sembuh, dan juga yang meninggal setiap harinya di provinsi di Indonesia. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Orange, yaitu menggunakan scatter plot, Cummings clustering, dan juga silhouette plot. Nah, pada proses pengujian ini kita dapatkan pada akhirnya dua klaster, yaitu klaster dengan zona yang aman dan juga zona yang tidak aman. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini di scatter plotnya. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, berdasarkan data yang kategorinya tadi, data COVID yang berapa yang sembuh, meninggal, dan juga yang positif terkonfirmasi COVID. Di sini kita bisa lihat provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur itu tergolong yang tinggi, sehingga dia itu bisa dikategorikan ke clustering 1 atau clustering yang bisa dikatakan zonanya zona merah. Kemudian dari 34 provinsi, 32 provinsi lainnya itu bisa kita kategorikan sebagai zona yang aman atau jumlah kasus COVID-nya perharinya itu sedikit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.